Pemirsa, pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya ini menjadi sorotan publik setelah video kontroversial dirinya saat berdakwah ini viral dan dinilai publik sebagai bentuk pelecehan. Dalam video viral yang beredar, ini memperlihatkan bahwa Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki atau dikenal dengan Gus Elham, pemimpin Majelis Taklim Ibadallah Desa Kaliboto, Kediri, mencium anak perempuan dalam kegiatan dakwah dan di depan para jemaah. Aksi tersebut justru mendapat kecaman di media sosial. Tindakan terhadap lawan jenis termasuk anak-anak dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama. Atas polemik tersebut, Gus Elham memberikan klarifikasi resmi terkait dengan video dirinya yang viral. Dalam pernyataannya, Gus Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Dan untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza dan Mbak Ratih ya. Ya. Pak Kiai, tadi kita sudah melihat adanya permintaan maaf yang sudah dilakukan begitu, tapi sejauh ini tadi juga sudah dikatakan bahwa video tersebut video-video lama yang sudah dihapus semuanya. Apakah Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sejauh ini juga sudah mendapatkan laporan mengenai hal ini? Secara institusional, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur memang belum mendapatkan laporan terkait dengan persoalan ini. Akan tetapi kita itu punya program namanya Halo MUI, di mana umat bertanya, ulama yang menjawab. Memang dalam beberapa hal terkait dengan persoalan-persoalan yang viral, Majelis Ulama Indonesia itu senantiasa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan soal ini. Beberapa waktu yang lalu memang sempat ada pertanyaan, tapi bukan laporan resmi, terkait dengan adanya seorang pendakwa, seorang Gus yang ada di Kediri, itu viral mencium anak kecil, anak perempuan kecil, gadis kecil, di tengah-tengah pengajian yang dilakukan. Tentunya ketika melihat ini menjadi polemik di masyarakat, ini berarti ada sesuatu yang tentunya kita bisa koreksi bersama, kita jadikan perhatian bersama. Masyarakat itu mempunyai standar kepantasan umum, standar etika dan keadaban yang memang secara umum dipegangi oleh masyarakat. Maka tentu ketika ada reaksi dari tontonan dan video sebagaimana yang ditampilkan barusan, seorang pendakwa, seorang ustadz, seorang Gus mencium istilah Jawanya itu mengkokop ya, seorang anak kecil walaupun itu atas pengawasan dari orang tuanya, tentu masyarakat menilai itu tidak patut dan tidak wajar serta tidak lazim dalam acara-acara yang berbalut dakwah keagamaan. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga apa yang telah disampaikan tadi berupa permintaan maaf karena kekhilafan,
karena kelalaian itu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Karena media itu merupakan kontrol ya secara umum oleh masyarakat terhadap hal sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma, etika, keadaban dan akhlak publik ya, persepsi publik. Ini yang tentu kita perlu hindari dan perlu hati-hati bagi kita semuanya terkait dengan persoalan-persoalan dan hal-hal yang ditontonkan di depan publik. Karena siapapun saat ini kita bisa mengakses informasi dan masyarakat bisa melihat dan mengontrol itu semuanya. Pak Kiai, sudahkah dari pihak MUI Jawa Timur mungkin tabayun dengan pihak, walaupun sudah ada permintaan Pak, maaf ya Pak, tapi dari pihak yang viral di media sosial tersebut, sudahkah ada tabayun dalam arti apakah memang kita melihat ini baru-baru saja viral di media sosial, tapi apakah mungkin ini sejak lama atau bagaimana Pak Kiai? Tadi dijelaskan bahwa itu video lama yang kontennya sudah dihapus di platform media resmi yang ada di Majelis Taklim tersebut. Tentu persoalan tabayun nanti coba kita akan sampaikan kepada MUI setempat, MUI Kota Kediri atau MUI Kabupaten Kediri yang memang secara langsung berada di kabupaten, di wilayah di mana tayangan atau kejadian tersebut terjadi ya. Maka memang ya seyogianya sepatutnya sebelum kita menghukumi sesuatu, apabila terjadi atau ada pemberitaan yang dianggap janggal, dianggap tidak lazim, yang dilakukan oleh seseorang, maka perintah agama, perintah Al-Quran itu fatabayyanu. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada kabar dari orang fasik, dari orang-orang yang ya tentu tidak bertanggung jawab, fatabayyanu, lakukanlah tabayyun atau klarifikasi. Dalam hal ini MUI tentunya apabila memang dibutuhkan akan melakukan koordinasi dengan MUI di Kota Kediri atau Kabupaten Kediri yang menjadi atau mewilayai secara langsung tempat atau kejadian tersebut terjadi atau timbul dan menjadi polemik di masyarakat. Tapi untuk MUI Jawa Timur sendiri sampai saat ini memang masih belum melakukan reaksi apapun. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kita jawab sesuai dengan standar syariat, di mana keadaban, etika, sopan santun di dalam bermedia sosial maupun keadaban di depan publik itu menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Karena ketika kita mengacu atau sesuai dengan apa yang diteladankan Rasulullah, hal-hal seperti itu ya tentu secara etika, secara keadaban publik itu tidak patut dilaksanakan. Memang ada begini Mbak, dalam ajaran agama, Rasulullah SAW itu bersabda begini, laisa minna malam yarham soghirona walam yuwaqqir kabirona. Bukanlah umatku mereka-mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan juga tidak menghormati orang tua. Tapi bentuk kasih sayang sebagaimana yang ditonjolkan atau ditontonkan oleh tayangan tersebut, ini tentu saja menuai konflik karena dianggap berlebihan. Apalagi ada unsur-unsur anak tersebut itu sudah sedikit dewasa atau sudah mumayyiz atau tamyiz, usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Kemudian apalagi ada dorongan-dorongan syahwat nafsu terkait dengan soal itu apa? Mungkin itu berlabel kasih sayang, akan tapi ketika ada dorongan keinginan nafsu di sana tentu itu diharamkan, tidak diperbolehkan oleh agama. Saya kira sebagai seorang gus, seorang ustadz, seorang pendakwah, hal-hal seperti ini menjadi patokan dan menjadi tuntunan bersama. Rasulullah pun itu ketika mengaplikasikan atau mengaktualisasikan kasih sayang kepada cucu-cucunya, misalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu mencium pipi dan keningnya saja. Termasuk bagaimana mengaktualisasikan rasa cinta kepada putrinya Fatimah Zahra, itu mencium kening dan pipinya. Tidak berlebihan, apalagi sampai mencium bibir, apalagi kemudian dilihat tontonan masih bahasa Jawa mengkokop ya, mengkokop pipinya gitu. Itu saya kira sesuatu yang sangat berlebihan, dan apabila ada reaksi publik, ini merupakan kontrol bersama, pengingat bersama, dan hal tersebut tentu tidak boleh terulang kembali. Dan kita bersyukur ada permintaan maaf, ada juga klarifikasi bahwa ini kekhilafan
ini patut untuk diapresiasi bersama dan patut untuk dihargai bersama. Baik. Begitu saya kira, Mbak. Baik, Mbak Rina Pak sama Kiai, baik, Mas Rizky. Mas Reza, baik. Pak Kiai, ini kalau kita lihat kan, kita Mas harapkan Reza. ini tidak kembali terulang begitu. Apa yang akan dilakukan oleh MUI Jawa Timur untuk menjaga supaya hal seperti ini tidak kembali terulang dan orang tua bisa merasa nyaman begitu membiarkan anaknya belajar di sana? Ya, semuanya itu kan menjadi pembelajaran bersama. Ketika ada hal-hal seperti ini tentu itu bisa dijadikan standar bagi pendakwah atau penceramah yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu memiliki pelatihan-pelatihan atau program-program yang terkait dengan etika berdakwah di muka publik dan etika berdakwah di media sosial. Sebenarnya hal-hal ini secara rutin dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia mulai dari pusat, provinsi maupun daerah. Maka tentu edukasi kepada para pendakwah dengan standar-standar etika-etika publik ini penting untuk dipahami bersama. Tentunya ya masing-masing kita bisa mengontrol berbagai macam hal tersebut, terutama para masyayikh, para kiai, para guru itu bisa mengingatkan para pendakwah atau para santri yang terjun di media atau di bidang dakwah, apalagi kemudian hal tersebut ditampilkan secara live atau ditampilkan di media sosial, yang itu ketika ya menjadi sesuatu yang tidak lazim, maka dampaknya akan viral dan akan mendapat reaksi dari masyarakat. Jadi selama ini MUI sudah memang memiliki program sertifikasi dai ya, sertifikasi dai. Bagaimana ada standar-standar dalam berdakwah dan bersikap di ranah publik termasuk dalam berdakwah. Itu yang dilakukan oleh MUI selama ini. Walaupun ini belum terjadi, tapi sudah sejak lama MUI itu memiliki program sertifikasi dai. Baik. Kita berharap mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak ya, karena media sosial saat ini nampaknya sangat rentan untuk memelintir lah informasi-informasi yang ada saat ini. Dan juga pembelajaran juga untuk para pendakwah agar lebih mungkin berhati-hati. Tadi bentuk sayang yang disampaikan oleh Pak Kiai sebenarnya juga diajarkan Nabi Muhammad, tapi bentuk sayangnya seperti apa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Hasan Ubaidillah, Sekretaris MUI Jawa Timur yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum.